Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Anak-anakku sekalian, kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembacaan surat At-Taghabun ayat 1 sampai ayat 3 yang kalian sudah menyetorkan hafalannya kepada Pak Iwan beberapa hari yang lalu. Kali ini kita akan meneruskan kembali hafalan surat At-Taghabun kita ke ayat 4. Pastikan kalian silahkan buka mushafnya, ambil mushaf kalau yang belum pegang mushafnya, kemudian buka surat At-Taghabun dan kita sama-sama belajar surat At-Taghabun ayat keempat. Di surat At-Taghabun ayat keempat ini ada 2 kali pemberhentian. Berarti nanti dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Nah, perlu diperhatikan di beberapa ayat sebelumnya, terutama ayat yang ketiga yang kemarin baru saja disetorkan, banyak sekali kesalahan di huruf atau di pengucapan shod. Ada yang mengucapkannya kayak sin, wasawwa, harusnya wasawwarakum. Nah, beberapa dari kalian juga sering salah panjang pendeknya pada kalimat wasawwarakum. Jangan sampai kalian membacanya seperti ini, wasawwarakum. Nah, itu salah yang kemarin ayat 3. Harusnya wasawwarakum, wasawwarakum. Nah, kemudian di ayat ketiga kemarin kita review kembali, yang sering kesalahan adalah di kalimat fa-ahsana suwarakum. Nah, jadi kata suwarakum seringkali sebagian kalian membacanya suwarakum, padahal wa-nya itu enggak panjang tapi pendek. Kalian bisa lihat di mushaf, enggak ada alifnya di situ. Jadi yang benar fa-ahsana suwarakum, suwarakum, bukan fa-ahsana suwarakum. Nah, itu salah. Bukan suwarakum, tapi langsung suwarakum, fa-ahsana suwarakum. Nah, seperti itu. Jadi kalian yang masih belum lancar, terutama di kalimat yang tadi wasawwarakum dan suwarakum, kalian bisa ulangi kembali, karena nanti setelah ayat 5 Pak Iwan akan meminta kalian untuk menyetorkan kembali dari ayat 1 sampai ayat 5. Begitu seterusnya. Kita lanjut ke ayat keempat. Tadi sudah baca di ayat keempat itu, yang perlu diperhatikan itu adalah huruf ain. Karena beberapa di antara kalian di ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang sudah dihafalkan, huruf ain ini seringkali salah, apalagi ketika huruf ain itu disukunkan. Apalagi pas di ayat kedua, wallahu bima ta'maluna basir.
bukan ta'maluna tapi ta'maluna. Nah, di sini juga banyak ain di ayat keempat. Yang pertama, ya'lamu. Nah, itu perhatikan, ya'lamu ma, langsung ya, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Nah, perhatikan ada ain di ya'lamu, terus wa ya'lamu, dan terakhir tu'linun. Perhatikan baik-baik huruf ain yang ada di ayat keempat surat At-Taghabun ini. Ya'lamu bukan ya'lamu, karena artinya akan sangat jauh berbeda. Terus wa ya'lamu, wa ya'lamu. Nah, yang terakhir tu'linun, tu'linun, gak boleh tu'linun. Nah, perbedaannya sangat jauh dan nanti akan merubah arti dan maknanya. Pak Iwan ulangi ayat keempat di pemberhentian yang pertama. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Nah, itu ayat keempat, pemberhentian pertama. Pemberhentian kedua, wallahu alimun bidzatis sudur. Oke. Di pemberhentian kedua di ayat keempat ini yang perlu diperhatikan adalah tanwin bertemu ba pada kalimat alimum alimum mum. Nah, itu kalau kalian lihat di mushaf itu ada huruf mim kecil di atas huruf ba. Nah, itu sudah dipastikan hukum bacaannya adalah iqlab. Apa sih iqlab? Iqlab itu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf ba, dan biasanya ditandai dalam mushaf itu di atas huruf ba itu ada huruf mim kecil. Nah, cara bacanya juga dengung. Wallahu alimum bidzatis sudur. Nah, yang pertama yang diperhatikan tadi adalah alimum mum. Nah, yang kedua di kata sudur, lagi-lagi huruf shad, nggak boleh kalian mengucapkan sudur, itu sin. Jadi agak sedikit monyong kalau shad. Sudur. Nah, Ewan ulangi. Jadi itu yang kedua. Wallahu alimun bidzatis sudur. Nah, sudur, dur. Nah, ra-nya itu dibaca tafkhim. Sudur. Oke. Lanjut. Ayat kelima. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Fadzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Nah, di situ pada kalimat min qabl itu boleh berhenti di situ, atau lebih baik diteruskan sampai akhir ayat dari ayat 5 ini. Pak Iwan coba baca satu kali lagi, tapi langsung satu ayat, nggak ada pemberhentian di tengah-tengah. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Nah, jadi diusahakan kalau kalian kuat dan bisa menghafalnya sekaligus satu ayat langsung, dan nggak ada pemberhentian atau nggak berhenti di min qabl. Tapi kalau kalian misalkan nggak kuat dan terlalu panjang untuk menghafalnya, kalian mungkin boleh berhenti di min qabl. Oke. Oke, Pak Iwan pemberhentian di satu ayat di ayat 5 ini berhenti ada dua pemberhentian. Pertama di min qabl, yang kedua di alim. Oke, ini contohnya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Min qabl.
Nah, itu yang perlu diperhatikan di pemberhentian pertama adalah qabl, bukan min qab. Nah, itu salah. Kenapa qab salah? Karena di situ huruf akhirnya bukan ba tapi lam. Ini berarti paduan antara ba sama lam. Bacanya yang benar seperti ini. Min qabl. Qabl. Nah, ba-nya itu tetap ada qalqalahnya dipantulkan. Min qabl. Nah, tapi karena di situ akhir hurufnya adalah lam, maka lamnya juga dibaca. Jadi kayak akhirnya itu seperti huruf L dalam bahasa Indonesia. Min qabl. Oke, lanjut. Fadzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Nah, di pemberhentian yang kedua tidak ada yang perlu diperhatikan, cuman ada beberapa, yaitu yang sudah diajarkan juga, yaitu perbedaan antara ain, pengucapan ain dan a dan a. Itu yang terus kalian harus latih agar terbiasa membedakan keduanya, karena antara a sama a itu agak jangan sangat jauh berbeda, apalagi ketika kalian membaca sebuah kata atau kalimat dalam Al-Quran yang ada tulisan atau ada yang berkenaan dengan huruf ain sama hamzah ini. Oke, itulah tadi pembacaan ayat surat At-Taghabun ayat 4 dan 5. Seperti biasa sore ini kita belajar bareng-bareng lagi, dan kalian harus menyetorkan ayat 4 dulu. Ingat, bacanya jangan terlalu cepat, jangan terburu-buru, santai, dan kalau bisa diiramakan seperti Pak Iwan tadi ya. Kita baca satu kali lagi dari ayat 4. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.